Oh, silakan ada yang raise hand. Mas Indra ya. Mikrofonnya masih unmute. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mohon maaf ya, Bu ya. Backgroundnya susah sekali setting di tab ini. Jadi bingung mau settingnya gimana. Oh ya, nggak apa-apa. Lagi di mana ini? Di tempat kerja? Ini kebetulan habis pulang kerja tadi jam setengah enam, baru mandi itu prepare apa namanya Zoom ini. Oh iya, terima kasih. Ya, silakan. Ada yang mau Oke, Bu. dibertanya atau kita Ini sharing diskusi? ini terkait UMKM gitu. Apakah UMKM itu eh, apakah melulu melulu apa disebut kayak harus membuat CV atau tidak Bu? Atau untuk UMKM itu kan harus bikin surat izin usaha gitu harus buat semuanya lagi untuk UMKM itu maupun dari usaha mikro sampai usaha menengah apakah harus membuat surat izin usaha terus kemudian harus membuat CV yang terdaftar di pemerintah. Oh iya, baik. Eh, yang sepanjang yang saya tahu, kalau usaha mikro itu sekarang memang disarankan untuk punya izin usaha ya. Jadi NIB seperti itu. Jadi itu tuh nanti akan ada hubungannya untuk pengurusan mm, apa tahapan yang berikutnya. Jadi memang akan lebih baik kalau dia punya seperti itu. Jadi profil perusahaannya, izin usahanya, karena nanti itu akan misalkan dia usaha di bidang kuliner. Nah, itu kan nantinya dia harus punya sertifikasi halal. Nah, untuk pengurusan sertifikasi halal itu, yang pertama dia harus punya NIB dulu. Kita harus eh, join dulu di OSS. Nanti kita mengajukan untuk NIB. Setelah kita punya NIB, nanti kita baru bisa masuk ke tahap berikutnya. Jadi, misalkan kalau untuk yang usaha kuliner kan dia harus punya halal certified seperti itu. Nah, NIB juga itu nantinya itu juga akan mm, menjadikan syarat untuk misalkan dia akan mengajukan tambahan permodalan. Nah, itu kan kalau dia masuk ke lembaga keuangan, itu kan harus ada ya. Jadi, untuk menggaransi bahwa usaha itu sudah terdaftar di pemerintah seperti itu. Jadi, memang sebaiknya itu. Harus ya buat itu ya. Iya, tapi kan memang sekarang kendala yang dialami, termasuk saya sendiri, waktu itu juga ingin buka usaha kecil lah di apa di rumah ya waktu itu kebetulan baking gitu bakery tapi memang agak ini ya sistemnya agak susah gitu ya kita NIB itu karena memang eh, banyak tahapan yang harus diikutin di situ di di OSS-nya itu jadi kodenya apa lantas nah itu makanya itu juga jadi salah satu kendala biasanya orang tuh nggak mau ngurus itu gitu. Jadi ya biar aja dia belum ada tidak punya izin usaha tapi dia tetap jalan usahanya. Nah, tapi memang kendalanya nanti itu kalau misalnya dia sudah ramai, udah berkembang mau ngurus sertifikasi halal, dia harus punya itu. Ya, untuk menambah permodalan dia juga harus punya. Oh gitu. Oke, Ibu, kan kebetulan saya kan bergabung dengan apa namanya sistemnya kayak reseller gitu lah, Oh iya, iya. remarketing lagi kan bergabung dengan agensi-agensi seperti umroh dan haji dan umroh. Nah Ya, itu Bu. Nah, apakah kita kan ngikut nih ibaratnya menggantung di perusahaan itu misalnya iya, iya, sebut iya. saja PT Abu Nabawi itu kan mereka punya
SIUP-nya, punya segala dokumen yang resmi dari pemerintah. Apakah kita tuh masih legal meskipun kita nggak punya SIUP, tapi SIUP-nya kita nebeng apa namanya nggak gandeng dengan perusahaan yang itu tersebut kan kita buka buka cabangnya gitu. Jadi apakah bermasalah atau tidak? Oh, Gitu. jadi maksudnya jadi kita masih masuk ke dalam usaha itu kan, di misalnya travel umrohnya. Jadi seperti marketingnya gitu ya? Iya ya benar. Jadi kalau misalkan nanti kan kalau ada eh, klien atau pelanggan Mhm. apa eh, menanyakan dengan kita ini terkait dengan legalitas apakah ini Mhm. legal apa enggak resmi atau enggak oh, Ya. ini shift yang ada kita yang bisa kita sampaikan itu apa namanya fotokopian legalitas bertanya apakah Mhm. ada legalitasnya apakah ini teknologinya resmi atau enggak gitu. Oh, gitu. Kalau menurut saya selama eh, Mas siapa namanya tadi? Lupa. Mas siapa? Ya Maaf. Indra Indra Oh iya Mas Indra. Jadi selama Mas Indra memang direkrut oleh Biro Travel apa umroh dan haji itu, berarti kan pihak yang apa travel itu mengetahui. Jadi dia mengetahui kan siapa-siapa yang istilahnya bekerja untuk mereka. Jadi mereka juga kan apa memperbolehkan untuk menunjukkan izin usaha dari perusahaan itu sendiri kan. Jadi kalau saya rasa sih eh, untuk Mas Indra sih nggak masalah ya. Tapi sebetulnya yang beresiko itu travelnya. Karena kan kalau misalkan yang marketing atau resellernya itu yang tidak amanah atau dia apa istilahnya tidak bertanggung jawab. Nah, itu yang beresiko tuh ini apa biro travelnya. Tapi selama resellernya dia memang komit, dia tidak istilahnya tidak apa ya, tetap jujur aja, tetap komit dengan perusahaannya, saya rasa sih aman-aman aja. Karena kan usahanya, induk usahanya itu dia sudah punya izin ya dan legal gitu. kan kita kan cuma sekedar apa ya Iya, marketing iya seperti marketing itu bukan betul. pemasaran mereka. Iya, iya. Bu, yang terakhir Bu ini mau saya tanyakan terkait dengan adlink Bu ya nggak apa-apa ya Bu ya. Ya, iya silakan nggak apa-apa. Biar ada diskusi kita. Eh, Oke, untuk adlink Bu beberapa hari yang seminggu yang lalu Iya, kebetulan saya kemarin dan seminggu yang lalu itu kan lagi dinas di Malaysia kan Bu. Terus saya oke. mengisi kuis yang dari pengantar bisnis. Iya. Kemudian saya sebelum saya login kan saya cek dulu sinyal Mhm. saya itu apakah full atau tidak. Ternyata saya lihat full kan Bu. Kemudian saya coba login ke apa namanya kuisnya itu. Ternyata Mhm. malah jaringannya lelet Bu. Meskipun sinyalnya di handphone saya itu full. Nah, Oh, jadi waktunya itu terus berjalan kan cuma 10 menit tuh Bu. iya, Waktunya iya. terus berjalan sampai saya refresh lagi masuk lagi waktunya malah berkurang tapi nggak kelihatan jangan kan ngisi Bu ini ngelihat soalnya aja Oh, nggak kelihatan nggak oh muncul gitu. sampai Lalu? habis iya sampai habis kemudian saya ada kan 3 titik di sebelah kanan itu di kuisnya itu saya coba laporkan lapor gitu nggak ada tanggapan juga saya juga bingung mau kemana sih ngomongnya ini saya bilang Oh, jadi isi kuis jadi nilai kuis saya itu malah nol oh gitu. Padahal mau isi ya. iya Oh, sudah mau coba ngisi hubungi ini bagian IT Unsia? Ada nomornya kan? ada sih Bu tapi kalau misalnya saya sudah submit gimana ya Bu apakah bisa di reset lagi gitu karena saya Oh, benar nggak oh gitu. karena Kendalanya tapi sudah disampaikan ya? ya sudah saya sudah sampaikan juga di
di lapor itu kan ada di app itu, Iya, kalau iya, kita iya. klik apa namanya itu ada tulisan lapor, saya klik di situ, saya sudah sampaikan apa kendala saya di sana, kemudian Mhm. nggak ada balasan apa saya juga. Cuma yang ke apa namanya tadi IT saya belum Iya. belum sih Bu, cuma saya nunggu nunggu training mungkin ya ini tetap pas Zoom ini mau saya diskusikan sama Ibu gitu. Oh, gitu. Kemarin kuis untuk mata kuliah ini pengantar bisnis atau apa? Iya, Mata kuliah lain? pengantar bisnis kalau nggak salah Oh, yang berarti saya yang ingat. saya ya. Di apa Iya, ya? Yang waktu saya sesi ingat ke berapa? Sesi kedua. di kedua Bu kalau nggak salah kedua. Iya, Oh, iya, iya. saya ingat dosennya Ibu Ica sudah hari. Oh, saya, iya, iya, iya. Baik, Iya, ini kebetulan nanti hari Selasa minggu depan kami memang ada meeting sih mengenai perkembangan pembelajaran. Nanti coba saya sampaikan ya. Nanti kan iya, Bu. apa kendalanya berarti sudah mencoba untuk apa mengisi untuk login, tapi ternyata eh, apa jaringannya nggak bagus gitu ya di unsianya sendiri Iya, berarti ya. Oh, oke, oke. benar. Tapi Ya. sinyal sinyal di handphone saya itu full, cuma nggak tahu kenapa kok di Itu hari jaringan apa ya, Apple itu saya nggak Mas bisa Indra? Biasanya tuh eh, kalau mau libur mungkin ya, hari jadi semua pada ini jadi bisa jadi servernya down atau gimana gitu. Mungkin lagi banyak-banyaknya. antara hari Kamis hari Jumat kayaknya Bu. Oh, iya, iya, iya. Kelas MJ 220. Iya, oke. Nanti saya sampaikan nanti solusinya apa. Nanti saya share di grup aja ya, insya Allah. Hari Jumat. Terima kasih Bu. Mungkin itu aja sedikit apa namanya pertanyaan. Memang kan saya punya sedikit mau mulai berwirausaha dengan menjadi apa namanya eh, marketing dari perusahaan lain termasuk Iya. kayak umroh dan haji karena memang saya Bagus. Iya. Sekarang kan memang travel umroh dan haji sedang ini ya, maksudnya dia apa sih lagi bagus lah istilahnya untuk apa sektor itu ya. Semua kalangan. Jadi memang kalau bisnis oh, di segi kita bisnis masuknya ke yang agama itu kayak lebih ini, lebih prospek gitu. iya Jadi orang benar. tuh kalau umroh itu dia akan berjuang supaya bisa umroh. Jadi apa peluang pasarnya di situ. Benar. Tapi yang saya selalu ingat itu apa kata eh, apa namanya seorang yang ibu yang mengajak mengajak saya untuk bergabung itu nominalnya. Jadi dilihat dari dengan pahalanya bukan karena kita menjadi pelayan tamu Allah. Ya, betul. Pelayan tamu Betul, Allah kan betul. kalau apa namanya. Itu di mana itu, Mas Indra? Eh, kebetulan saya waktu itu di Kalimantan kan Bu, Oh, Kalimantan Kalimantan. Selatan. Iya, iya, iya. Eh, ini sekarang saya udah dipindah ke Tangerang di Raja pindah kerja. Oh, tapi Tapi tetap ya masih ya melayani tetap yang masih untuk itu ya. bergabungnya Oh, udah ini hampir setahun gitu. oh begitu. Baik-baik. Semoga Alhamdulillah. lancar ya. Amin. Dan oke Ya, Bu, terima kasih. iya sama-sama. Baik, siapa lagi yang mau berdiskusi? Mungkin ada yang punya usaha juga yang lain, jadi bisa sharing, saling sharing. Sebetulnya UMKM itu emang paling dekat di lingkungan kita ya. Makanya dia banyak memberikan peluang untuk menciptakan lapangan kerja. Jadi sebetulnya apa saja, walaupun dia hanya usaha rumah tangga itu udah merekrut orang sendiri jadi untuk jadi tenaga kerja untuk usahanya sendiri.
Oh, alhamdulillah banyak yang join. Silakan rekan-rekan yang lain yang bisa menanggapi. Oh, ini kebanyakan ini ya nggak bisa on cam, bekerja dalam kondisi bekerja. Ya nggak apa-apa. Jadi saya sama Mas Indra aja ini yang bisa komunikasi, nggak apa-apa deh. Kalau boleh tahu dulu mengenal Unsia dari mana? Saya Bu ya. Iya, nggak ada lagi yang bisa ngobrol soalnya. Kita diskusi aja ya, nggak apa-apa. Kan, Eh, Kenal dia sih apa ya? Saya sebenarnya lulusan tahun 2013. oh gitu. Jauh lama sekali udah. Iya, Di lulusan mana itu? udah 10 tahun lebih, 11 tahun. Di Kalimantan Selatan. Oh, memang memang asalnya Kalimantan ya? Iya, benar Bu. Hmm, Pas kebetulan di rekrut di Tangerang sini, tapi kerjanya rekor area, kadang di luar negeri juga. mhm. Jadi iya, tapi juga dibatasi dengan waktu kerja dan Ya, kebetulan juga ada biaya juga. Jadi saya cari-cari di apa namanya di Google, di Google saya searching universitas yang apa namanya melakukan perkuliahan online, full online. iya, full Ya, online betul. contohnya Unsia, saya baca websitenya segala macam, gini ada testimoni segala macam. Nah, terus saya juga diskusi sama Ustri, ternyata oh iya ini bagus nih, ini lihat dari website, terus dari Instagram segala macam kita oh iya bagusnya. Malah daftar, udah daftar, udah ikutin apa namanya tes segala macam, kemudian oh ternyata hasilnya lulus nih Bu. Hmm, Pas kebetulan pergi ke Filipina, ya. ini bisa nggak ini takutnya hasilnya pertama tanggal 10 itu deadline-nya tanggal 10 untuk pembayaran apa namanya pembayaran pertama nih Bu ya. Terus itu saya udahlah udah saya abaikan dulu lah. Mungkin belum rezekinya nih saya kuliah nih saya udah udah saya abaikan. Nggak tahunya PA lagi masuk tanggal 14 ada ada WA dari Universitas Indonesia. Ini batasnya di batas deadline-nya diundur sampai tanggal 14 Mei, 14 April kan? April. Udah tanpa pikir panjang udah saya langsung bayar pas kebetulan juga uangnya udah siap gitu Bu, ada uangnya. Oh, Langsung langsung daftar tanpa pikir panjang, ya udahlah saya jalanin aja lah, udah lah. Mungkin ya rezekinya saya kuliah ya saya jalanin aja lah, iya. gimana gimana nantinya pikir belakangan lah pokoknya, jalanin aja terus Hmm, ya. apapun materinya, skema perkuliahannya kayak gimana ya udah sebisanya saya kerjakan itu gitulah Tapi ceritanya. tapi ya, tapi Unsia memang fleksibel sih. Jadi untuk yang bekerja dan memang punya kesibukan banyak, eh, di Unsia itu memang tepat gitu ya.
Jadi kan Ya, seperti Vicon seperti ini kan kalau memang sangat tidak memungkinkan sekali ya memang tidak mengapa tidak join. Tapi kalau misalkan masih bisa ya diharapkan bisa ikut join gitu. iya. Akan itu kan Ya saya. semangat selamat semangat loh. Kan orang tuh jarang yang bisa menyempatkan kalau sudah sibuk bekerja menyempatkan untuk kuliah itu salut saya. Ya, Ya, karena kan ilmu tidak ada batasan ya. Mau umur berapapun, mau apapun, pasti kalau misalkan kita ingin bertekad untuk menimba ilmu, insya Allah pasti ada manfaatnya. itu dia. Yang saya selalu ingat, yang selalu saya tanamkan dalam diri saya, perkataan dari superintenden saya dulu waktu di kerja di tambang dulu. Pokoknya beliau itu sudah tua, Bu. Sudah mungkin Ya, udah umur 50-an, tapi beliau sampai sekarang kerja di Afrika sekarang. Itu yang wah, jadi saya kerja di semangatnya ya. tambang di Afrika. Ya, itu saya bilang, eh, memang pokoknya belajar itu nggak ada batasan tua, muda, kayak yang penting orang itu ada kemauan belajar gitu. Iya, iya, Sampai iya. sekarang aja beliau masih di Afrika. Oh ya, oh ini Mas Indra nih Kalau banyak pengalamannya ini ya, udah keluar negeri ya. Alhamdulillah Ini banyak. tapi beda 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 job ya dengan yang apa travel tadi itu ya. Ini beda lagi. Beda, ya. Oh, Tapi kan kebetulan saya memang juga keluarganya dari orang orang pedagang itu ya. Jadi ada jiwa-jiwa dagang itu ada. oh gitu. Bahkan bahkan pas ketika cuti pun saya pernah nyempetin dagang es di bulan puasa gitu. Wah, itu udah wirausaha itu. Nggak nyadar tapi ya ternyata iya loh. Soalnya orang itu kalau punya berwirausaha dia itu memang harus ada mental atau skill untuk berwirausaha ya. Jadi seperti yang tadi itu dia udah bisa apa Mas Indra tahu peluang ceruk pasarnya gimana. Jadi coba aja langsung gitu. Biasanya kalau jiwa wirausaha itu gitu. Jadi dia kreatif gitu. Bahkan, bahkan Bu ya dulu waktu masih umur kelas 5 SD tuh, saking saya kepingin pengennya bantu orang tua itu, saya sempet saya pengen punya uang jajan itu sendiri tuh. Saya kelas Ya. 5 SD jadi pengen itu di daerah Kalimantan Timur itu saya sempat jualan koran sama Wah, adik saya itu. iya betul. Memang mentalnya harus kuat nih kalau jadi wirausaha ya. Gak boleh malu kalau kata orang tuh. Iya, oke. Ini Gengsi. sebentar. Ini ada yang bertanya dari Mbak Ayu Andari. Ibu izin bertanya, bagaimana tanggapan Ibu tentang usaha UMKM yang terkadang suka keliru, di mana mereka membuka usaha dengan usaha yang sama, bahkan membuka usaha bersebelahan. Dan apakah sebagai pengusaha apa ini perlu melaporkan apa nih ya dengan tindakan seperti itu membuat kita apa ya supaya kita tidak nyaman usaha Pertama itu tersebut keliru. dicontek. Oh, iya iya iya. Sebetulnya kalau usaha yang sama itu nggak salah juga ya. Kalau seperti kita lihat di pasar aja kan orang jual sayur itu berderet-deret gitu. Nggak masalah juga sih Mbak. Bukan bukan keliru ya. Biasanya kalau orang menentukan jualannya itu sama. Jadi kita yang harus bisa menentukan punya nilai lebih daripada kompetitornya. Makanya, mau ibu ngetiknya terburu-buru karena lagi bekerja. Oh iya nggak apa-apa. Ya, jadi bukan salah, bukan usaha yang salah ya, keliru ya. Maksudnya usaha yang sama tidak masalah. Jadi kayak misalkan kita di apa produk fashion aja kan biasanya untuk kerudung aja brandnya macam-macam gitu. Jadi bagaimana caranya dengan usaha yang sama itu kita tetap bisa survive. Jadi kita harus bisa menentukan nilai tambah atau nilai tambah dari produk kita dibanding kompetitor kita. Makanya itu kan biasanya kalau untuk wirausaha yang profesional itu dia sudah
melakukan analisis yang tadi saya sebutkan itu. Jadi kelemahannya apa, kelemahan dia dibanding kompetitor apa, terus kekuatannya apa, ancamannya apa. Jadi kita bisa apa mengantisipasi gitu. Jadi tetap survei usahanya. Iya, Mas Indra mau nambahkan ini temennya bertanya. Jadi tidak ada Saya pernah usaha Bu, yang melakukan kayak gitu. ya. Tidak. Gimana Pernah Mas? begitu kan Gitu ya. saya pernah jadi pernah ngelakuin gitu. Jadi kan kayak ada suatu bazar nih Bu ya, ada Iya. suatu bazar. Jadi kita nih punya usaha misalnya jualan jual kuliner, misalnya kayak tentang mozzarella gitu ya, yang dua Iya. jalur yang depan sama apa namanya belakangnya bisa mendapatkan income di strategi marketing. Jadi kita buka usaha eh, buka dan satu lagi buka bagian selatan kan di satu tempat itu ya, Iya. sama seperti yang ditanyakan sama teman-teman itu. Nah, kalau saya bilang sih itu sebenarnya strategi marketing bu. Iya. Kalau saya sih itu tadi strategi marketing karena kita kita kan banyak saingan nih gimana jangan sampai kita saingan itu mematikan rezeki orang tapi Betul. kita mendapatkan income tanpa mematikan rezeki orang lain. Ya, ya itu yang kemarin di sesi kedua, etika bisnis. Jadi kan bagaimana kita ya kan menjalankan bisnis dengan beretika gitu. Jangan sampai kita berbuat yang ya seperti itu, mementingkan rezeki orang gitu. Jadi kita sama-sama berkompetisi, sama-sama berbisnis tapi secara etis gitu. Kalau kalau ciri-ciri yang mematikan bisnis orang tuh yang saya kira tuh gini tuh ya kalau yang setahu saya yang selama di lapangan kayak gitu ketika kita berjejer satu dengan jualan orang lain tuh dagangan Ya. orang lain kita malahan apa namanya menutupi dagangan orang lain malah Oh, entah kita lagi sedikit atau apa jadi nggak iya, wah ini niatnya buruk nih biar orang lain nggak kelihatan sama yang dari utara atau yang dari selatan gitu itu sama aja kita kayak nggak punya etika dalam berdagang atau betul. berusaha sih. Iya, betul, betul, betul. Nah, iya. Ini pengalamannya banyak bener ini Mas Indra ini. Oke, Ya siapa itu lagi yang mau bertanya? Boleh lewat chat. Ini udah jam 7 lebih. Nanti 10 menit lagi kita sudahi ya. Soalnya saya ada kelas satu lagi nanti pukul 19.30. itu yang pada sibuk Iya, sibuk kerja pada sibuk bisa libur bekerja. ya kejar deadline jangan Oh, ini ada lagi nih Mbak Bella. Bella Amalia, izin Ibu saya bertanya, bagaimana UMKM bisa bersaing dengan produk besar yang sudah jelas punya budget yang tinggi, Bu? Apakah ada cara lain selain dengan periklanan agar tetap bisa bersaing? Terima kasih, Bu. Mohon maaf, belum bisa on cam karena sedang bekerja. Ya, nggak apa-apa. UMKM bisa bersaing dengan produk yang sudah besar. Ya, memang tantangan ya kalau bersaing dengan produk yang sudah berada di pasaran. Makanya itu perlunya strategi marketing juga yang salah satunya ini ya apa istilahnya kita pasarkan di level yang mana gitu. Jadi kita sesuaikan aja dengan apa kapasitas permodalan. Jadi memang nggak bisa ya kita akan langsung menyaingi atau menandingi produk yang sudah
establis lama gitu. Jadi memang harus bertahap. Tapi kalau misalkan kita punya strategi marketing yang bagus, terus kita tentukan target pasarnya, nah lalu di apa ditambah dengan strategi marketing yang lain seperti itu tadi kita punya nilai tambah dari produk kita tuh apa, terus marketingnya untuk pemasarannya itu kemana, bisa di media sosial sekarang ya yang paling mudah itu. Terus ke sekitar seperti apa sih yang disebut konsep pemasaran yang word of mouth itu dari mulut ke mulut. Nah itu kan ini ya akan sangat membantu gitu ya Mbak Bella. Oh, ada lagi nih. Selamat malam Ibu, izin bertanya, bagaimana strategi inovasi dan pemasaran yang tepat untuk mengembangkan usaha jajanan kekinian yang sudah berjalan agar tetap relevan dan diminati oleh konsumen? Karena seperti yang kita ketahui, perkembangan tren sekarang begitu cepat. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Gimana nih, Mas Indra bisa menjawab lagi nih banyak pengalaman nih UMKM nih usaha. Kalau jajanan kekinian itu agak ini ya, kekinian itu kan FOMO ya. Jadi tantangannya agak berat sih kalau misalkan yang kekinian itu ya. Jadi harus terus Biasanya tuh, kreatif. Iya, gimana? biasanya tuh kalau kekinian nih, ya kekinian nih viral-viral Ya, apa musim-musiman kayaknya tuh. nah Kalau itu. di- Jadi dia nggak bisa sustain ya, nggak bisa jangka panjang. Nah itu, kecuali kalau usaha-usaha yang memang ibaratnya jadi kebutuhan seorang, kebutuhan sehari-hari, apa yang ya, ibaratnya kan kalau kekinian ini kan kayak kue koin, terus tuh yang minuman-minuman boba segala macam gitu kan, itu eh, apa namanya, nggak stabil ya. iya. Kadang kalau Seperti kalau dulu. lagi viralnya aja Ya, bang. kayak kue-kue artis waktu itu kan viral semua, tapi udah redup langsung. Karena memang kalau yang FOMO itu orang hanya ingin mencoba aja awalnya. Satu kali, dua kali, oh udah habis aja gitu. Jadi memang tantangannya agak berat kalau yang ini ya, yang kekinian seperti itu. Nah juga rasanya juga general kan, oh semua minuman tuh ya, kalau nggak manis asam, Ya, manis makan makanan, kecuali memang ada cita rasa yang tersendiri ya. Cita rasa ya, makanan-makanan atau memang yang bisa dipertahankan dari turun temurun tuh mungkin bisa kayak ya, eh, apa namanya kue-kue Amanda, Bolen di ya, dari daerah sini yang saya perhatikan itu yang memang masih ya itu bertahan udah, sampai sekarang. iya, betul. Karena dia memang bisa ini ya orang tuh Disebut konsumen tuh sudah eh, ya udah mengenal jadi kayak brand awareness-nya itu jadi kayak misalnya kita ke Bandung kalau nggak ke Kartika Sari berarti belum ke Bandung jadi istilah kayak gitu jadi molennya itu pasti dicari gitu jadi membentuk branding dan brand awareness itu yang memang jangka panjang jadi nggak bisa kalau hanya FOMO-FOMO itu nggak bisa memang dan juga Bu menjaga cita rasa tuh. nah Jaga itu cita rasa itu yang paling sulit. Jadi perkembangannya zaman terus juga bahan-bahan makanan yang terus meningkat harganya, itu kan pasti ada orang yang berusaha buat mengambil untung besar dengan mengurangi kualitas dagangannya. Itu bisa apa namanya bisa menurunkan income juga tuh. Susah orang iya yang bisa jaga apa namanya kualitas dagangannya. iya betul betul betul. Diskusinya sangat bermanfaat sekali ini malam ini. Banyak yang join, terima kasih. Alhamdulillah. Baik, ada lagi?
Saya tunggu. Tadi linknya untuk apa? Untuk Vicon memang nggak ada ya di add link ya? Ada Bu, di Adlink nggak ada. Karena Oh, yang kan padahal tertanggal saya udah itu kemarin udah itu apa? Udah Ada setting kok, tapi. Bu. Aku Oh ada join ya? lewat Adlink. Oh bisa. kalau kalau di Adlink itu Bu tanggal 29, tapi sudah berakhir gitu. Oh tapi tadi ada yang bisa. Aku Tapi via nggak apa-apa. Adlink, Bu. Via Adlink tadi. Oh bisa. Oke oke. Ya besok nanti saya akan bertanya juga deh waktu apa sesi ini. Itu kendala seperti itu ya. Ada yang bisa, ada yang enggak. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian ya. Soalnya nanti saya ada kelas lagi nih jam 7.30. Terima kasih ya, rekan-rekan. Untuk Vicon malam ini, insya Allah nanti kita akan adakan Vicon di sesi berikutnya, yaitu sesi ganjil, sesi kelima. Terima kasih sudah antusias untuk bergabung, walaupun di sela-sela kesibukan bekerja. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa disampaikan di Makasih Bu, Adlink, nanti makasih kita banyak Bu. bisa Infonya. komunikasi ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum Makasih ya, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Waalaikumsalam ya, Bu. Saya, warahmatullahi wabarakatuh. saya izin live ya.